Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Selasa 28 September 2021, hari yang IHSG-nya agak lesu, tapi saham-sahamnya ganteng-ganteng. Serius, yang bisa ngomong kayak gini hanya orang-orang yang pegang saham batu bara ya. Dan harusnya sih wajib punya batu bara itu, serius. Seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa. Caranya tinggal klik link di deskripsi, ada link Sosiabas, nanti teman-teman bisa kasih tip, support, donasi, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang mau yang ada pertanyaan, kritik, atau saran, silakan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau sudah saya ada waktu. Lalu juga buat teman-teman, jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya, karena akan ada konten setiap hari dari Cuan-Cuan Saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Nah, langsung aja kita akan ke transaksi dulu di IHSG yang agak berat naiknya, tapi saham-sahamnya bagus-bagus. Hari ini transaksi 13,8 triliun, masih besar ya, cakep. Dengan pergerakan asing hari ini net buy totalnya 738 miliar. Ini flow asing semakin semakin bagus lah setelah kemarin BBRI right issue itu. Sebelum BBRI right issue itu yang net sell BBRI doang sih. Yang lain blue chipnya net buy. Cuman sekarang udah mulai menggila lah ini flow-nya asing ini. Dengan saham-saham yang dibeli asing dulu, ada pertama United Tractor 141,3 miliar, lalu Bank Mandiri 50,5 miliar, lalu ada Telkom 44 miliar, Bukalapak 38,3 miliar, Excel 16,4 miliar, INDF 14,7 miliar, Tower 12 miliar, BTPS 11,7 miliar, ICBP 10,7 miliar, dan Gudang Garam 6,9 miliar. Ada CTRA juga 6,6 miliar. Masuk ke saham-saham yang dijualin asing. Nah, ini ternyata malah BBRI-nya net sell hari ini. Ada yang TP mungkin ya. BBRI net sell 267,5 miliar, lalu ada Arto 21,8 miliar, BBCA 20,7 miliar, SMGR 15 miliar, 15,6, MNCN 15,4 miliar, Astra 14,2 miliar, Unilever 13,5 miliar, S Hardware 12,2 miliar, Bank BNI 12,1 miliar, dan Alfamart 7,5 miliar. Itu tadi untuk saham-saham yang dijual dan dibeli asing dengan top-topnya ya, top net sell dan top net buy. Nah, langsung aja kita akan masuk ke teknikalnya IHSG. Cuman sebelum kita masuk ke teknikal IHSG, saya mau ngomongkan lagi untuk teman-teman yang mau join grup cuan-cuan saham untuk bulan Oktober. Hari ini adalah pendaftaran terakhir. Nanti maksimal sampai jam 9 malam akan saya tutup Google Form ya. Jadi sudah tidak bisa mendaftar lagi, dan akan di email untuk link grupnya ya, maksimal besok tuh. Jadi buat teman-teman yang sudah daftar santai aja, maksimal besok akan di email link invitasi masuk ke grup Telegramnya. Tapi buat teman-teman yang masih mau daftar masih bisa untuk sampai malam ini. Silakan cek aja di YouTube-nya Cuan-Cuan Saham, lalu cek video yang ini, grup Telegram Cuan-Cuan Saham Oktober 2021. Teman-teman bisa buka. Nah, nanti teman-teman bisa mendengarkan dulu infonya. Semua pertanyaan teman-teman yang yang sering ditanyakan ya, FAQ-nya sudah saya jawab semua di sini. Jadi buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, silakan dengarkan aja. Ini penjelasan infonya semua ada di sini. Dan buat teman-teman yang sudah oke mau mendaftar, langsung klik Google Form di sini di deskripsi. Ini ya, form pendaftaran grup cuan-cuan saham. Teman-teman silakan klik ini, Google dokumen ini, Google Form, nanti silakan diklik dan mengikuti langkah-langkah di sana. Penjelasannya sudah ada di video. Nanti kalau misalkan sudah berhasil daftar, tinggal tunggu aja maksimal besok. Tapi kalau misalkan masih belum berhasil submitnya, udah transfer tapi belum submit, bisa hubungi via DM Instagram aja. Yang pasti santai aja, semuanya bakal saya invite
untuk yang sudah berhasil, yang sudah mendaftar seperti itu. Jadi buat teman-teman yang masih mau join grup cuan-cuan saham, terakhir hari ini jam 9 malam nanti akan saya close untuk pendaftarannya di bulan Oktober. Silakan langsung aja kalau teman-teman minat, tapi kalau enggak juga oke aja. Yang pasti santai aja, saya tetap bakal ada konten setiap hari untuk YouTube ini seperti itu. Tuh, silakan cek aja infonya sendiri. Kembali lagi kita ke teknikalnya IHSG ya. Yang kemarin saya bilang IHSG bakal koreksi dulu dan hari ini masih merah, tapi merahnya lesu. Jadi turunnya kurang power. Kayak ada yang mau menekan, kayak kita lihat tadi ya, BBRI net sell, BBCA net sell, tapi ada yang nahan tuh kuat juga, flow-nya juga real tuh. Yang jelas saham-saham komoditas. Hari ini jalan semua. Ada batu bara, CPO mulai menyusul dan lain sebagainya. Ganteng-ganteng lah komoditas itu. Buat teman-teman ya sebenarnya untuk apa ya? Bahkan kalau di grup sih sudah masuk batu bara dari kemarin-kemarin ya. Tapi untuk di YouTube saya juga udah bilang kalau batu bara itu udah dari kemarin-kemarin juga. Itu potensi yang sangat menarik untuk masuk. Semua logika berpikir, prospek, katalis dan lain sebagainya, teknikal sudah semua saya bahas. Cuman memang sabar-sabaran aja dan sekarang akhirnya sudah membuahkan hasil. Tuh. Masuk ke IHSG-nya, kita udah jebol dari support kemarin. Kalau misalkan teman-teman ngikutin konten saya kemarin ya, saya itu update-nya support pertama ada di 6120-an, lalu setelah itu 6100, 6050, 6000, baru kalau jebol 6000, 5900-an. Nah, kemarin IHSG masih bertahan di 6120. Kemarin close-nya masih di 6122 ya. Hari ini sempat ada rebound dulu pagi-pagi hijau tadi, tapi closing-nya merah. Sempat turun lumayan dalam, ada tarikan juga di closing-nya. Yang pasti untuk saat ini 6100 sudah menjadi support dan saya rasa 6120 sudah menjadi resisten. Besok tinggal kita lihat aja. Artinya range pergerakan besok ada di sekitar 6100 sampai 6120. Kalau misalkan breakout ke atas bisa cakep, tapi kalau misalkan jebol 6100, siap-siap IHSG bisa agak dalam. Dan kalau menurut saya sih, ini view saya ya, saya tidak tebar fear sedikit pun, gak ada untungnya juga buat saya. Saya cuma menganalisa dan membuat konten dan saya share di sini. Kalau view saya sih IHSG masih akan koreksi dulu melihat keadaan candle-nya kayak gini ya. Nanti kalau misalkan kita lihat ada candle pembalikan arah perlawanan yang bagus, nah di situ baru arahnya ke atas lagi. Cuma untuk saat ini arahnya masih ke bawah. Kebetulan ada saham-saham yang bisa menahan IHSG dan juga tertahan di area supportnya IHSG seperti itu. Candle-nya seperti apa? Nah kira-kira kayak gini lah. Ini hammer kuat, ini juga hammer kuat. Dan setelahnya rebound semua. Ini turun, hammer kuat, rebound. Turun, hammer kuat, rebound. Turun, hammer kuat, rebound. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat-lihat sih IHSG ini bentuk-bentuknya ya. Kalau sekarang malah kemarin kan dia symmetrical triangle tuh. Tapi saya rasa dia udah nyungsep lagi. Kalau saya lihat sekarang malah kayaknya dia mau bikin ascending triangle. Dan ini adalah swing ketiga untuk bullish. Biasanya swing itu sebenarnya kalau misalkan pakai Elliott Wave kalau nggak salah itu memang ada swing ABCDE-nya. Tapi jujur ilmu Elliott Wave saya juga belum begitu bagus. Jadi daripada saya sok tahu mending nggak saya pakai ya. Nah cuman biasanya kalau ascending triangle itu memang 3 kali swingnya itu. Ini 1 kali, lalu ini 2 kali, dan ini adalah swing yang ketiga. Harapannya ketika nanti IHSG bottoming, terus habis itu dia naik, disitulah IHSG akan bullish. Bullishnya setelah dia breakout 6150 sampai 6170 gitu. Jadi manfaatkan untuk buy. Ini ya bentuknya kan kayak segitiga ke atas ini misalkan. Nah, ini ya ascending triangle. Jadi kalau misalkan ada merah bisa dimanfaatkan untuk buy seperti itu. Jadi harapannya ya nggak ada yang aneh-aneh di akhir tahun ini. Kita bisa window dressing dengan tenang siklus IHSG akhir tahun dan ya ketika nanti merah incar saham-saham yang kira-kira oke untuk window dressing. Dan kalau menurut saya sih itu saham-saham bobot berat aja, LQ45 saham-saham bagus lah, kita rotasi dulu aja dari yang sebelumnya saham-saham digital, bank-bank mini dan lain sebagainya. Sekarang mulai masuk ke saham-saham yang berat, komoditas, LQ45 dan lain sebagainya, bank-bank, big bank, second liner bank dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kita sesuaikan juga, nggak bisa ya maksa. Kemarin misalkan bank mini jalannya naiknya enak banget tuh, terus sekarang masih pengen bank mini, ya nggak bisa juga gitu. Harus kita lihat flow-nya, uangnya lari kemana seperti itu. Jadi itu view baru mungkin ini bisa potensi membuat ascending triangle. Dan biasanya sih yang swing ketiga itu dia bakalan breakout seperti itu. Jadi mungkin kesempatan untuk buy sih ini.
last chance to buy ketika ada merah. Tuh, tinggal disesuaikan dengan saham-saham incarannya. Pilih sektor-sektor yang bagus untuk window dressing nanti. Kelihatan kok mana-mana yang bagus, nanti kita bahas juga. Nah, kalau misalkan ini ascending triangle, biasanya sih kalau saya setup untuk buy before breakoutnya ascending triangle, saya akan menggunakan Fibonacci. Nah, karena low-nya di sini kita tarik dari sini. Ini low-nya kan 5982 sekitar sini sampai high-nya di sini 6163. 6163. Oke, kira-kira seperti ini ya. Nah, kita cari 0,618-nya ternyata ada di sekitar sini. 6051 sampai 6045. Tuh, ini area yang bakal menarik untuk masuk di IHSG. Kalau ibaratnya kita trading di IHSG ya. Cuman kita kan tidak trading di IHSG, kita gunakan IHSG untuk patokan. Tapi harusnya kalau misalkan tiba-tiba setupnya ascending triangle, ketika IHSG di 6050 sampai 6045 itu sudah oke kalau menurut saya. Tuh. Tapi kalau misalkan dia masih jebol, arahnya ke 6000, ini 6020 dulu ya, 6020 ada support, setelah itu baru 6000 dan juga 5.900-an. Apakah ascending triangle bisa gagal? Bisa juga, tapi kalau dilihat dari flow asingnya, arahnya sih kalau menurut saya ke atas. Dilihat dari saham-saham yang LQ45 pada breakout, flow asingnya bagus dan lain sebagainya, arahnya sih ke atas. Jadi ini turun adalah kesempatan untuk buy di harga murah. Nah, buat teman-teman yang udah punya barang, sahamnya kepentok resist dan tidak berhasil breakout, bisa kurangi porsi dulu, take profit dulu, jadi cuannya diamankan. Nanti ketika turun bisa buy-buy lagi, beli-beli, serok-serok lagi, seperti itu. Itu 0,618-nya IHSG ya, di sekitar 6050. Semoga aja nanti di area situ kita bisa melihat ada candle-candle konfirmasi pembalikan arah. Tuh, tinggal kita ikutin aja. Mungkin awal Oktober lah udah bisa lah. Misalkan besok dia sampai target, habis itu rebound, naik, breakout, dah kita ikutin bullishnya. Kalau misalkan memang nanti sesuai ascending triangle, targetnya berarti sekitar sini. Nah, sini ya, sekitar 6373. Ini pas area resist juga di area sini. Tinggal kita lihat aja nanti apakah bisa sukses skenario ini. Untuk skenario jeleknya ya ketika supportnya tertembus terus dan malah IHSG turun. Tapi kalau menurut saya potensinya kecil melihat inflow asing yang kayak gini ya. Tuh. Ini kalau misalkan 50-50 ya, asing tidak ada inflow, saham-sahamnya yang bobotnya berat pada jelek, saya pun juga bakal tidak memberikan view optimis, malah mungkin view-nya bisa kurang bagus ya. Tapi melihat data real, ya karena memang market itu digerakkan oleh uang ya, jadi melihat keadaan inflow saat ini, harusnya sih IHSG bakalan bagus. Tinggal kita lihat aja. Bisa beli-beli di area tadi sekitar 6.030-an sampai 6.000 tadi ya. Atau bahkan kalau 5.900-an juga oke. Yang penting IHSG tidak closing di bawah ascending triangle ini. Tuh, tinggal kita tunggu, mungkin nanti dia turun. Misalkan kayak gini ya skenarionya. Turun. Udah bottoming, nanti candle pembalikan arah, naik, breakout, langsung ke target. Seperti itu. Tadi support-support bisa digunakan patokan, artinya ketika IHSG ada di area situ ada potensi akan ada pantulan. Nah, tinggal dicek sahamnya mana yang diincer. Kalau dia udah di support juga bisa masuk. Pilih saham-saham yang bagus, komoditas cakep, infrastruktur cakep, terus juga apa ya? Ya, banyak lah, yang pilihannya sudah banyak kalau sekarang. Dan kalau menurut saya, para swing trader sudah bisa berjaya lagi. Karena setelah kemarin 1 tahun hampir kita nggak bisa swing ya, IHSG konsolidasi nggak kemana-mana, cuma saham-saham sedikit doang yang bisa buat swing. Sekarang rasanya sudah bisa ada potensi untuk swing lagi. Tinggal kita lihat nanti ke depannya, kita tunggu konfirmasinya, seperti itu. Itu untuk IHSG, batasi resiko aja, baik mau bullish, bearish, sideways, yang penting batasi resikonya. Langsung saja kita akan masuk beberapa saham pilihan. BBRI masih bagus, jadi kita skip aja. Flow-nya juga masih bagus, walaupun hari ini ada outflow ya. Yang penting kemarin masih oke. Kita coba cek Arto aja. Duh, ini RTI bisnis saya ada iklan ini. Kita coba cek Arto yang hari ini dijualin asing dan turun 5% juga. Ini saham berat ya teman-teman ya, market cap-nya dia besar. Kalau free float-nya saya kurang tahu berapa saham yang beredar, nggak begitu ngikutin saya si Arto ini. Oke. Nih ya, terakhir saya bahas di sana. Arto hari ini turun 5,3%. Teman-teman sebenarnya kalau misalkan ngikutin Arto, tadi yang barusan saya hapus ya. Aduh, malah nggak bisa di-undo.
yang saya hapus di sini, ini saya baru ingat, saya pernah bahas Arto waktu masih di pucuk sini ya. Saya bilang waktu itu, ini barusan ingat juga, ada pertama ada Divergent, kedua ada Rising Witch. Lalu ternyata di tanggal 24 September dia konfirmasi jebol Rising Witch ya. Volumenya pun juga mendukung, dan suatu yang wajar kalau hari ini turun gitu. Jadi ini ya pembahasan saya. Di sini dia Divergent, harganya ke atas tapi indikator ke bawah, terus juga ada Rising Witch. Jadi ya itulah kenapa Arto koreksi. Dan sekarang dia ada di harga 15.100. Kalau target Rising Witch-nya sih sebenarnya cukup sampai sini ya. 15.700 itu udah cukup, udah target Rising Witch-nya. Tapi ternyata dia masih jebol dan sekarang closing di 15.100. Menurut saya masih oke, dan dia juga memang belum bikin swing low setelah kemarin dia turun. Ini kan dia turun, lalu di sini dia breakout, retest, dia swing high, nah kan belum bikin swing low. Ini malah sebenarnya sehat selama dia tidak membuat low baru. Kalau dia sampai jebol 13.500, lebih baik exit, karena takutnya ini adalah dead cat bounce untuk turun lebih dalam. Itu benar-benar toleransi paling akhir lah 13.500an itu. Tapi kalau untuk sekarang support terdekatnya dari sekitar sini 14.800an tuh. Kita bisa cari tarik Fibonacci juga, karena ini dia posisi baru koreksi ya. Nih pas di area situ sekitar 14.000 sekian itu ada Fibonacci 0,618 juga. 14 berapa nih? 14.775 sama 14.675. Ya, kita bulatin 14.700 lah. Jadi untuk supportnya agro itu sekitar Arto ya. Itu sekitar 15.000 sampai ternyata 14.875 sampai 14.700 itu masih oke di sana. Kalau misalkan dia jebol ya artinya bakal ke level selanjutnya itu 14.225 ya. Sebenarnya masih oke juga, tapi artinya trennya sangat lemah. Dan kalau masih jebol lagi dia ke 13.525, dan kalau jebol baru wassalam karena dia akan membuat lower low. Nih ya. Ini karena dia belum konfirmasi reversalnya. Terakhir kan di sini dia turun, terus di sini rebound, high. Nah, kalau misalkan dia bikin higher low, terus ini break high, bikin higher high, nah itu konfirmasi dia reversal, cup handle, konfirmasi reversal. Tapi kalau misalkan dia tidak berhasil higher low dan juga higher high, nah ini bisa juga view kurang bagus. Ini low, ini lower high. Nah kalau dia jebol itu bakalan lower low, dan artinya dia sudah konfirmasi downtrend untuk si Arto ini. Konfirmasinya kalau sampai jebol 13.500. Jaraknya masih agak jauh, tapi teman-teman bisa siap-siap lah. Itu worst case skenario banget. Artinya kalau semakin turun, tadi supportnya jebol ya bisa kurangi porsi dulu. Jadi setidaknya kalau kena worst case skenario-nya, waktu exit tidak terlalu sakit. Tuh, tinggal atur-aturan uangnya aja lah, money managementnya seperti itu. Cuman kalau yang saya lihat ya, ini Arto ada tanda pelemahan dari turunnya dia 3 candle ini, dia volumenya mengecil terus. Artinya turunnya semakin lemah. Jadi kalau saya rasa sih bakalan ada potensi untuk rebound di 14.800an. Tuh, buat teman-teman yang mau average down, mungkin bisa tambah porsi di sana 14.700 sampai 14.800. Tapi kalau misalkan nanti dia jebol, bisa kurangi porsi seperti itu. Harapannya itu kalau misalkan Arto memang masih mau bikin swing high baru ya, dia bisa konfirmasi dari reversalnya ini. Ini dia cup lalu bikin handle high, low, ini low, high. Nah ini mau bikin higher low, kalau break bikin higher high, konfirmasi. Tapi kalau misalkan dia low, higher low, terus bingung saya, higher low, kebalik-balik. Ini high, ini low. Ini lower high. Kalau dia sampai jebol ini artinya lower low, itu yang wajib exit. Seperti itu. Yang penting batasi resiko aja. Nah, kita lihat dalamnya juga small ya hari ini. Summary-nya, average-nya small distribusi, masih oke kalau menurut saya. Dan memang trennya si Arto ini sudah semakin melemah, suatu yang wajar karena dia udah naik tinggi banget ya teman-teman ya, dari harga 2.600 sampai harga 18.000, itu sampai bikin Pak Jerry ya jadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Dan sekarang geraknya dia udah ke samping, artinya trennya juga udah mulai melemah. Dan ya itulah, trennya sudah makin lemah, karena pasti bakalan ada koreksinya teman-teman. Bandar pun juga bisa kehabisan duit dan butuh take profit juga, kayak gitu. Semua itu ada siklusnya tuh.
Tapi kita lihat nanti konfirmasinya. Itu untuk Arto. Untuk sekarang sih lebih baik wait and see dulu. Tapi kalau ketika ada konfirmasi dia rebound, bisa masuk atau dia breakdown, nah kira-kira tinggal dilakukan aksinya seperti itu. Itu untuk Arto. Lanjut coba kita cek SMGR. Apakah semen-semenan potensial juga? Mari kita lihat. Oke. SMGR hari ini turun 4,27% dengan volume yang sangat besar. Kalau menurut saya ini valid. Cuman bagusnya adalah dia udah hit target inverted cup handle-nya. Pas dan closing di inverted cup handle. Dan pas closing di targetnya persis. Tepat banget. Ini tadi kan garisan saya sebelumnya ya. Nggak saya barusan bikin. Jadi terakhir dia kemarin rebound, di sini malah bikin inverted cup handle, reversal, lalu dia breakdown. Ini bisa juga ascending triangle ya. Kalau misalkan kan 3 kali, nah, kan dia kayak gini. Jadinya descending triangle, sorry. Ini dia turun, terus breakdown ke bawah. Targetnya sama aja kayak cup handle, dari sini sampai sini, dan ketemu targetnya sampai di 7850. Bagusnya SMGR sudah hit target. Tuh, dia sudah hit target dan juga sudah dekat dengan area supportnya. Sebelumnya kan dia rebound di sini, area 7.700-an juga, dan sekarang tertahan di 7850. Sebenarnya ini kalau buat teman-teman yang suka spec buy ya, ini sangat potensial. Kalau teman-teman suka spec buy, low risk, beli aja dekat-dekat sini. Kalau jebol low-nya ini 7675 out, karena dia bakal membuat lower low. Tapi selama dia nggak bikin lower low ya, atau nggak closing di bawah lower low ini, atau nggak jebol dengan volume besar, ya bisa hold aja. Karena juga saya lihat ada potensi untuk dia divergent ini. Kalau misalkan nanti dia rebound, misalkan besok dia rebound ya di support sini 7.700, dia rebound arahnya ke atas, ini ada potensi masih dia mengarah ke atas dan golden cross. Dan kalau golden cross akan terjadi bullish divergent. Ini ya, misalkan dia nanti rebound di sini, harganya ke samping, sedangkan indikatornya ada potensi untuk ke atas. Tapi memang belum ada konfirmasi. Ini masih spekulatif dengan analisa ya. Kalau teman-teman suka tunggu konfirmasi ya setidaknya tunggu rebound atau tunggu satu candle lah. Besok dilihat dulu aja. Kalau candlenya hammer, nah lusa baru masuk di SMGR. Seperti itu. Saya penasaran, pengen lihat candle kecilnya. Siapa tahu volume besarnya itu volume tampungan ya. Tapi kalau kita lihat volume besarnya ini volume jualan. Nih di jam 9 pagi tadi. Jualannya masif. Tapi sisi bagusnya adalah di akhir sesi udah ada yang cover juga. Covernya pun volumenya kalau saya rasa besar juga. Ini ya, dia udah ada yang cover 2 candle ini, volumenya besar di harga bawah ini. Kita coba ke time frame lebih kecil, siapa tahu menemukan sesuatu. Nah, nih kita menemukan sesuatu. Ternyata di 15 menitnya dia sudah golden cross, tapi sayangnya tidak ada bullish divergent. Tuh, tapi setidaknya dia udah golden cross ya. Ini juga kelihatan kalau ternyata di akhir ada yang cover. Yang penting batasi resiko aja. Kalau misalkan dia sampai jebol low-nya tadi, exit dulu aja. Tuh, karena dia bisa downtrend ya. Ini kan dia downtrend dari sini nih. High, low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Nah, kalau dia sampai jebol, ya lower low bakalan dalam. Tapi kalau dia bertahan dan rebound, bisa aja reversal seperti itu. Kita lihat dalamnya hari ini juga masih masif di distribusi ya. Ini juga bandar movementnya juga setelah sebelumnya diakumulasi terus turun lagi. Jadi masih kurang dukungan lah kalau menurut saya yang kayak gini. Ini benar-benar spec buy buat teman-teman yang suka cari harga termurah tanpa konfirmasi, yang penting jebol cut loss. Nah itu besok harga termurahnya SMGR itu. Kalau dia rebound dapat average paling bawah, tapi kalau jebol resikonya kecil juga. Cukup menarik, tinggal sesuaikan dengan style masing-masing aja. Gunakan money management juga seperti itu. Oke, itu untuk SMGR. Lanjut coba kita cek Astra. Nah, ini ternyata menarik juga teman-teman ya, Astra ini. Hari ini Astra turun 1,93% dengan volume yang ada. Tidak kecil, tidak besar, tapi ada volumenya karena dia sampai ke rata-rata ya. Yang saya bilang menarik karena si Astra ini udah deket sama supportnya dia. Nih, sekitar sini nih. Nah, ini area supportnya Astra. Dari sekitar 5.000 sampai 5.050. Itu supportnya Astra. Dia juga ada potensi bikin bullish flag ya. Ini kelihatan kalau ada calon-calon bullish flag kalau sampai breakout.
Nih, ini juga low risk setup kayak gini nih. Misalkan teman-teman besok beli Astra di 5.000 ya, kalau jebol ya tinggal exit. Tapi kalau rebound, nah targetnya pun bisa lumayan juga. Nih, kalau dia bullish flag ya, flag atau falling wedge terserah lah. Yang penting ini saya rasa bisa continuation kalau breakout ke atas. Targetnya bisa ke sini sekitar 5.900. Area resisten juga targetnya. Nih, target dari bullish flagnya. Pakai bullish flag bisa, atau misalkan pakai inverted and shoulder pun bisa juga. Ini juga pernah saya skenariokan dulu, tapi memang agak false. Karena kalau saya sih kemarin skenarionya gini, shoulder kiri, head, shoulder kanan, tapi sempat false break dulu sampai ke 5.500 ya. Ini nge-PHP banyak orang ini. Dikiranya Astra nggak pakai retrace, tapi ternyata sampai langsung breakout. Tapi ternyata ada bantingan dengan volume yang lumayan dan sekarang dia turun. Bagus, ini salah satu yang bisa digunakan untuk window dressing buat teman-teman yang low risk, resikonya suka yang kecil, yang saham-sahamnya aman-aman, nggak usah dipaksakan ya untuk main saham resiko besar. Lebih baik untungnya teratur dan resikonya terjaga daripada resikonya besar sekali belum bisa maintain walaupun potensinya besar ya. Tuh, seperti itu. Ini sangat menarik sih kalau menurut saya Astra ini. Tinggal teman-teman bisa sama kayak si SMGR tadi ya, kalau mau tunggu konfirmasi besok dilihat dulu, besok hari Rabu dilihat dulu. Kalau misalkan dia ada hammer, ada rebound, candle pembalikan arah, besoknya beli lusa. Tapi kalau teman-teman suka cari average paling murah, bisa money management dengan bagus, 5.000 dicicil ini nggak masalah. 5.050 sampai 5.000 cicil, kasih stop loss 2% di bawah 5.000 seperti itu. Nanti dia bisa rebound terus breakout flag ini, terus akhirnya naik ke targetnya si Astra seperti itu. Masih cakep kalau menurut saya. Dia juga udah jebol downtrend channel ya, dan ini akhir tahun saatnya saham-saham seperti ini yang manggung. Dia udah nggak downtrend lagi. Memang ini suatu yang wajar ya, dia baru breakout, baru bikin high, dan ini baru bikin low tuh. Nah, iseng-iseng nih, saya baru kepikiran juga coba pakai Fibonacci, siapa tahu nanti memang ada level tertentu 5.000 ini. Ini low-nya 4750. Ini 4650. Low-nya 4650 low-nya. Low-nya 4650. Ini high-nya ada di 5550. Nah, pas ya. Itu ada support kuat bertemu di sana. Banyak support kuat. Range buy-nya agak dalam ternyata. Teman-teman bisa beli sampai 4975. Jadi kalau pengen masuk ke Astra 5050 sampai 4975, saya rasa itu adalah base buy-nya untuk saat ini. Serius, ini kelihatan banget kok skenario-nya. Kalau misalkan nanti IHSG benar-benar bullish ya, nanti dia mantul, nanti kita lihat aja. Lusa lah baru kelihatan. Besok harusnya kalau memang sukses skenario-nya, dia bakal rebound dulu, lusa baru breakout dan jalan. Seperti itu. Tapi ini menarik. Pas di 0,618 juga. Kita lihat dalamnya. Nah, memang akhir-akhir ini baru diturunin. Ini namanya markdown, teman-teman. Kalau kita lihat ya, akumulasi sama distribusinya tidak sebanding. Padahal penurunannya berarti ya cukup dalam, tapi distribusinya dikit. Ini namanya markdown. Nurunin harga dengan volume yang tipis. Tujuannya ya nurunin retail, terus juga nurut sama market dan lain sebagainya. Masih cakep sekali Astra ini, serius. Sekitar tadi ya, angka tadi itu kalau teman-teman masuk. Akumulasinya pun juga masih bagus. Ini dari 24 Juni dia diakumulasi, bottoming di sini. Foreign flow-nya juga masih bagus, bahkan yang keluar pun bukan asing juga. Dia cuma ke samping doang. Masih cakep lah. Dan besok adalah harga termurah. Saya nggak pom-pom, nggak ada gunanya juga pom-pom saham kayak gini ya. Saya juga nggak main di saham kayak gini. Tapi buat teman-teman yang pengen masuk ke Astra, menurut saya besok itu cukup menarik. Seperti itu. Lanjut, coba kita cek apa nih? Kita coba cek yang dibeli asing aja. Lanjut yang beli asing. Unit Tractor kemarin udah ya. Dia baru yang cari analisa Unit Tractor, cek kemarin aja. Itu kalau menurut saya baru menuju ke target flag-nya. Tinggal cek video kemarin. Kita coba cek Bukalapak, cukup menarik nih. Oke, apakah gap-nya sudah tertutup? Ini high-nya 855, hari ini low-nya 855. Kelihatan sih kalau yang kayak gitu kejar restoran namanya teman-teman. Sengaja banget
biar gak ada utang di bawah ya, dah tutup gapnya aja terus naik. Kayak Indi tuh hari ini lucu, kalau teman-teman lihat ya, Adaro memang ada gapnya, tapi kalau Indi kan gak ada gapnya. Tapi yang jual yang match di bawah itu cuma 5 lot 5 lot 5 lot. Jadi kayak Bandar sengaja, dah kamu pasang 5 lot 5 lot 5 lot di situ biar ada spreadnya dan tidak ada gapnya. Alhasil Indi rapi, nggak ada gapnya hari ini. Kalau Adaro ada gapnya ya. Ini Bukalapak juga lucu juga hari ini. Lucu yang kayak gini nih. Dan masih valid cup handle ya kalau menurut saya ya, untuk Bukalapak ini. Flow-nya bagus, asingnya masuk terus, dia juga kemarin masuk indeks-indeks ya, artinya change uang masuk, uang besar masuk, big money masuk itu lebih besar. Tuh. Dia juga udah rebound pas dari gapnya. Ini maksa banget nutup gap sih ini. Kayak Bandarnya dah biar kita nggak ada utang lah. Dan sekarang closing di resisten 900. Artinya kita pakai analisa kemarin aja, target dari cup handle ya. Itu ada di sini sekitar 950 pas di neckline double bottomnya dia seperti itu. Jadi buat teman-teman yang ngambil di neckline ya sekitar 870 atau bahkan tadi ngambil di gap 855, hold aja, setidaknya ada target ke sini. Dan saya rasa kalau misalkan nanti IHSG bullish, breakout ini double bottomnya, karena flow-nya dia juga bagus Bukalapak ini ya. Bahkan yang asing jualan sama asing beli udah banyak yang beli tuh, udah surplus lah bahasanya foreign flow-nya. TA-nya pun juga mendukung. Jadi buat teman-teman yang punya barang di bawah, hold aja. Kalau dia break 950, saya rasa bisa bullish ini, bisa ngebut ini dia. Yang ada double bottom, nanti break tinggal dicek aja targetnya. Double bottom anggap dari sinilah ya. Nah, targetnya ke sini, sekitar 1095, 1100-an. Tuh, cukup menarik kalau menurut saya Bukalapak ini. Saham tekno yang apa ya, yang bukan kaleng-kaleng lah. Menurut saya bagus kok. Tuh, tinggal teman-teman sesuaikan aja. Buat yang nyangkut di atas, nah kalau misalkan setuju dengan view saya ya berarti bisa diatur. Misalkan bisa average down atau nanti bisa dijual di mana atau bagaimana, itu tinggal disesuaikan aja dengan analisa saya seperti itu. Base buy-nya sekarang 875 di neckline cup handle-nya ya. Oke sih yang tadi pada ngantri di gap-nya ini, atau mungkin Bandarnya sendiri, Bandarnya markdown, Bandarnya yang ngambil di gap. Cuman dia tujuannya nutup gap aja dah, gara-gara kemarin ada gap di sini. Seperti itu. Tinggal kita lihat aja, dia OTW ke sekitar 1000 kalau menurut saya si Bukalapak ini. Di dalamnya juga tadi udah saya jelaskan ya, ini Bandar movementnya kayak tidak diperlihatkan untuk akumulasi, tapi foreign flow-nya nggak bisa bohong. Ini kan yang short sell tuh kan asing waktu kemarin ya, Bukalapak arah 2 kali itu asingnya kayaknya belum mau menjalankan Bukalapak, jadi sama dia diguyur dulu 1 triliunan itu. Gila sekali ya emang kalau orang punya duit ya. Guyur sampai IHSG kelepek-lepek juga itu. Akhirnya kembali ke konsolnya. Saya juga ketipu itu. Saya kira IHSG udah bullish, tapi ternyata nyungsep lagi. Tapi sekarang coverannya sudah bagus. Coveran short sell di sini udah ditampung lagi barangnya. Harga sekarang masih murah banget, dan kalau menurut saya ini bisa buat invest. Kalau menurut saya ya, harga sekarang juga murah banget. Harga termurah aja all time low-nya kan dia cuma 775 kan. Ini di 775, sekarang dia masih 900. Rata-rata orang IPO pada di 850-an. Masih oke lah kalau menurut saya. Upside-nya lebih tinggi. Yang pada kemarin oversubscribe investor yang Bukalapak, targetnya harusnya masih tinggi. Seperti itu. Moving average-nya udah mulai keluar, EMA 20-nya ya, dan dia udah di atas EMA 20. Secara jangka pendek dia sudah uptrend seperti itu. Itu untuk Bukalapak. Bentar, saya sambil ngancepin charger. Memang asik akhir tahun itu, saham-saham pilihan swingnya lebih banyak. Nggak kayak kemarin ya, waktu IHSG konsol. Aduh, saya pun juga swing agak berat, jadi cuma fast trade doang, cuan bungkus. Seperti itu. Itu untuk Bukalapak tadi. Lanjut, coba kita cek apa nih? Kita coba cek JSMR mungkin ya. Jarang saya bahas, biar nggak itu aja. Ini juga hari ini dibeli asing, walaupun kalau menurut saya kecil ya, cuma 600 juta doang. Oke. JSMR kemarin dia ada potensi bikin ascending triangle sebenarnya di sini, yang garisan saya ini. Tapi di sini dia false break karena belum konfirmasi ya, dan ternyata malah turun dan jebol. Untuk saat ini harga JSMR sudah murah kalau menurut saya, dan sudah ada candle rebound hari ini. Harusnya sih ya besok arahnya ke atas. Tuh, ini supportnya dia.
Artinya untuk sekarang si JSMR ini trennya ke samping untuk jangka pendeknya ya. Dia baru sideways karena dia tidak berhasil membuat higher high dan malah turun. Tapi bagusnya dia tidak membuat lower low. Jadi kalau misalkan dia bikin lower low kan itu bisa downtrend ya, tapi dia tertahan dan sekarang udah ada rebound. Hari ini naik 0,8%. Cukup menarik, setupnya juga low risk, resiko kecil. Tinggal cut loss di bawah low-nya aja 3760 ini. Kalau jebol 3760 exit, resiko sangat kecil. Kalau misalkan besok dia rebound, apalagi break sini ya 3950 3960 ini, ada potensi bikin double bottom 1, bottom 2, dan targetnya akan uji resist lagi di area 4080-an. Itu area cukup kuat ya di sana. Tuh, tapi kalau misalkan dia berhasil breakout, amannya kita bulatin 4100. Kalau misalkan dia berhasil breakout 4100, harusnya sih dia jalan juga. Yang pasti untuk tren besarnya, tren menengah lah inilah. Kalau besar ya kita tarik sampai panjang banget. Tren menengahnya dia sudah tidak downtrend lagi, sudah breakout, memang sekarang baru konsol. Bisa aja dia mau bikin base karena ini juga di area kuat ya. Di range ini dia bikin base, biasanya terjadi akumulasi sampai akhirnya breakout seperti itu. Tuh, sekarang sih setupnya buy on weakness, low risk, resiko kecil. Kita cek dalam ya. Nah, ternyata tidak ada akumulasi ya. Kemarin sempat diakumulasi, tapi bandarnya keluar lagi. Tapi masih surplus, belum sampai habis barangnya di bawah ini. Untuk barangnya si Jasa Marga ini ya. Tuh, mungkin kalau misalkan mikirin worst case scenario, bisa adjust pembelian sampai sini. 3710. Nih ya, di sini nih. Mungkin bisa 2 kali pembelian 60% sama 40% di 3700-an inilah. Ini kan dia juga ada support di sini. Tinggal kita lihat aja. Tapi harusnya dilihat candle hari ini ya. Besok sih rebound harusnya. Tinggal kita lihat aja nanti. Seperti itu. Yang penting batasi resiko aja. Itu untuk Jasa Marga. Lanjut coba kita cek yang merah-merah. Nah, ini kayaknya agro perlu kita bahas. Yang hari ini ARB ya. Keluar pengumuman mau right issue, tapi belum jelas harganya di berapa. Kalau kita pengalaman dari Bank BRI sih, ketika right issue-nya BUMN ya, punya barangnya pemerintah, harganya bakal dibikin mirip. Nanti tinggal kita lihat aja, kira-kira si agro ini right issue-nya di mana. 2 kali dia tes resist, memang melanjutkan kemarin. Kemarin tuh candlenya jelek, kena resist, candlenya jelek, volumenya ada, dan hari ini memang baru melanjutkan penurunannya. Sesuatu yang wajar ternyata. Saya juga ketipu tadi ketika dia kena 2400, ada pantulan, saya kira agro bisa bikin hammer, terus breakout ke atas, tapi ternyata belum kuat breakout 2600-nya, dan malah sekarang turun juga. Volumenya ada, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, dan ini suatu yang wajar karena dia barusan kena resisten 2600. Sebenarnya di candle ini ya, 27 September itu udah sinyal buat exit. Tapi hari ini sempat ada PHP sih. Dia sempat bikin hammer di bawah kayak apa ya, mancing retail lah, tapi ternyata itu pullback dan sekarang turun dalam bahkan sampai ARB. Untuk sekarang dia closing di 2350. Artinya support 2500 sudah jebol, support 2400 juga sudah jebol. Nah, ini dia menuju ke support selanjutnya di 2300. Tuh. Nah, buat teman-teman yang average-nya agak atas, saran saya sih bisa kurangi porsi dulu aja. Mungkin kalau misalkan nggak tenang holdnya ya, misalkan kegedean cut lossnya atau porsinya kegedean, bisa kurangi porsi dulu aja. Tapi jangan pagi-pagi, karena biasanya kalau pagi-pagi itu masih melanjutkan hari ini ya. Tuh besok dia biasanya sih pagi turun dulu dalam, habis itu di cover terus mantul. Jadi setidaknya jangan pagi-pagi, dilihat dulu aja. Misalkan market udah jalan 10 menit 15 menit, setidaknya udah stabil lah, belum tidak melanjutkan kepanikan hari ini. Karena hari ini kan juga ARB ya, itu artinya yang jualan masih pada banyak, tapi karena nggak ada yang beli atau tertahan di ARB jadi nggak bisa jualan seperti itu. Yang penting kalau mau jualan jangan pagi-pagi. Tapi untuk sekarang supportnya ada di 2300. Kalau jebol 2300 lebih baik keluar semua dulu aja tuh. Tapi kalau misalkan dia bertahan di 2300 masih oke. Apalagi kalau misalkan besok ada rebound. Kita lihat ternyata juga ada divergent. Ini kalau yang bentuknya kayak gini saya anggap divergent juga sih. Ini ya, dia harganya ke atasnya kuat, tapi sedangkan indikatornya ke atasnya kurang kuat sih. Atau mungkin ini kurang jelas. Kita coba cek 15 menit ya, siapa tahu ada divergent. Oke, 15 menitnya malah tidak ada divergent. Jadi kita lihat aja nanti di area 2300. Karena kalau menurut saya closing hari ini belum bisa untuk patokan, karena closingnya bukan gara-gara ditahan, tapi gara-gara ARB. Tuh, itulah kurang bagusnya bursa kita ya. Tapi ya bagus juga, ya plus minus lah. Tuh, bisa dilihat di area 2300. Dan jangan panik selling pagi-pagi kalau menurut saya. Tuh.
Tinggal nanti kalau misalkan dia udah mulai menunjukkan pergerakannya, nanti baru ambil keputusan. Kira-kira mau kurangin porsi, mau average down, atau mau sell on strength, mau jual cut loss, tuh baru ambil keputusan di sana. Seperti itu. Itu untuk agro. Lanjut coba. Oh, dalamnya belum ya. Dalamnya hari ini netral, tidak ada akumulasi maupun distribusi, malah cenderung small akumulasi ya. Ini flow-nya juga masih naik. Memang hari ini ada yang guyur nih si YU, tapi kelihatan ada yang jaga juga PD. PD-nya ini bukan retail kalau menurut saya. Bentuk-bentuknya kayak gini ya. Ini kelihatan kalau masih ada yang jagain kok si PD ini. Tuh. Kita ikutin TA-nya aja. Batas risiko di 2300. Lanjut coba kita cek ke BBYB. Ini bank-bank mini, bank-bank digital yang kemarin berjaya pada mulai kena take profit ya. Ya sesuatu yang wajar sih. Sektor juga rotasi, terus juga udah naik tinggi, tariknya lebih susah. Oke. Hari ini BBYP turun 6,51%, tapi dia nggak ARB ya, ada pantulan juga di bawah. Volumenya lumayan, tidak terlalu besar, tapi juga lumayan lah kalau yang bentuk-bentuk yang kayak gini. Cuman kurang oke-nya dia jebol dari symmetrical triangle aja sih. Ini symmetrical triangle time frame daily. Kalau misalkan pakai shadow sih bisa sampai sini sebenarnya, tapi kurang rapi juga symmetrical triangle-nya. Jadi saya pakai di closing-nya di sini. Nih, dan kalau kita pakai garis ini ya artinya si BBYB sudah jebol symmetrical triangle. Tuh. Nah, coba kita lihat dalamnya, kita pakai candle kecil ya, biar enak. Volume breakdown-nya pun juga cukup besar. Tapi sudah ada yang cover walaupun belum sebesar volume breakdown-nya ya. Tuh, tapi oke, kalau pakai yang di sini 1 jam belum jebol sih symmetrical triangle-nya. Tapi kita pakai yang 1D aja tadi ya, sekitar sini kalau nggak salah tadi. Tuh. Yang penting untuk sekarang batasi resiko aja. Tuh, dia ada arah kalau dia masih turun terus ya. Supportnya ada di 1285. Tuh, teman-teman tinggal sesuaikan aja average-nya berapa. Kira-kira kuat nggak kalau dia turun sampai 1285. Kalau nggak kuat, ya segera cut loss atau minimal kurangi porsi. Tapi kalau misalkan baru porsi 10% ya. Misalkan contoh teman-teman mau masuk 1 miliar nih, baru punya barang 100 juta. Ya nggak masalah juga, masih ada budget 900 juta. Tinggal di cover di sini aja 1285, serok 900 juta. Nanti average-nya bagus, jebol tinggal keluar. Resikonya kecil. Kalau rebound, resikonya gain-nya besar dan ada potensi untuk cuan juga seperti itu. Volumenya tidak terlalu besar kalau menurut saya si BBYB ini, tapi batasi resiko dulu aja. Bisa juga dia kena sektor rotasi ya. Batasi resiko di sini 1285. Harusnya tertahan dulu sih, tapi kita lihat aja nanti untuk si BBYB itu 1285. Kita lihat dalamnya memang udah mulai fase distribusi ya. Ini juga dia baru sideways. Saya kira bisa potensi bikin symmetrical triangle breakout ke atas, tapi ternyata breakdown ke bawah. Batasi resiko dulu aja di 1285 seperti itu. Itu untuk BBYB. Lanjut coba kita cek friend. Nah, ini turunnya lumayan juga ini friend ini. Friend hari ini turun 5,17% juga. Pas kena supportnya di 110. Tuh. Dia kemarin sebenarnya resikonya sangat kecil ya. Kalau misalkan rebound bisa bikin double bottom, pas banget di sini 115 ini. Tapi ternyata hari ini jebol dengan volume yang ada. Volumenya ada, tidak volume kecil ini kalau menurut saya. Masih ketahan di supportnya 110, tapi kalau misalkan sampai jebol 110, lebih baik exit dulu aja. Arahnya ke sini 103. Terus 110 turun sampai 103 itu udah 6%-an itu. Agak serem juga ya, karena ini harganya 100 rupiahan, turun 1 tick aja kerasa banget itu. Jadi sama untuk kelihatan ini saham-saham yang pada kena rotasi ya. Tinggal kita lihat aja nanti apakah dia bisa reversal atau tidak. Apakah story-nya udah selesai atau belum, seperti itu. Worst case scenario sampai 100. Kalau udah jebol 100 lebih baik exit dulu aja. Karena bisa sampai, nggak tahu kalau jebol 100 ya. Tapi untuk sekarang sih jebol 110 juga sebenarnya udah kurang bagus. Tapi 110 ini menurut saya minor support doang. Tuh, terakhir dia mantul di sana ya. Support yang lumayan kuat sebenarnya di sini 115 dan hari ini dia sudah jebol. Saya rasa pun juga jebolnya volume besar. Coba kita lihat ya. Di mana dia jebol 115. Ini high 114. Berarti bukan di sini. Ini berarti ya.
high-nya 115, low-nya 113. Di candle ini dia jebol, volumenya lumayan. Tidak terlalu besar sih. Tapi di sini yang volume besar nih, jam 2 siang tadi. Kita coba lihat dalamnya lagi lebih kecil. Siapa tahu ini ada volume kebagi cover. Di 5 menit ternyata masih volume buangan. Di 3 menit masih volume buangan juga yang besar. Nah, ini di 1 menit pun juga masih volume buangan juga yang besar. Coverannya masih kecil-kecil juga. Tuh, hati-hati aja kalau yang bentuk-bentuk yang kayak gini. Lihat dalamnya juga ini ada big distribusi. Saya rasa bisa mantul dulu sih. Tapi kalau mantul bisa dimanfaatkan untuk kurangi porsi aja. Kalau misalkan udah nggak tenang pegangnya. Seperti itu. Itu untuk friend. BABP kemarin udah kita bahas ya. Kita coba cek masuk ke yang hijau-hijau. Nah, ini batu bara semua nih. Kayak kita bahas semua nih. Kita mulai dari Indi. Yang hari ini hampir arah ya, naik 19%. Nih, yang saya maksud tadi, bandarnya nggak mau bikin gap. Tapi kalau teman-teman lihat di down detailnya ya, tuh yang jual, yang match di bawah-bawah itu cuma 5 lot gitu. Cuman biar nggak ada utang lah di bawah. Hari ini volumenya bagus banget untuk si Indi ini. Dia naik dengan volume yang sangat-sangat besar. Dan juga ada flow masuk. Nih, BK-nya nggak main-main ini. Mbah Morgan marah ini, JP Morgan ini. Kemarin juga akumulasinya segitu, hari ini juga akumulasinya besar banget. Ini flow real sih. Ngikutin MG sama YP itu memang enak. Cuannya bisa cepet ya. Kalau ngikutin scalper, tapi ngikutin BK itu lebih tenang di hati. Bisa buat swing seperti itu. Posisi Indi sekarang dia mulai masuk area resist kuat lagi sih. Ini di sini area kuat kalau menurut saya, sekitar 2000-an sampai 1800-an ya. Dia juga udah kena, lalu ada koreksi. Tuh. Cuma untuk supportnya sekarang ada di, saya juga tadi mau ngantri pelit ternyata nggak dikasih untuk si Indi ini. Dia nggak mau jual murah itu bandarnya. Bentar, ini kok kayak mau bikin continuation nih. Siapa tahu bikin continuation bisa HK aja besok pagi-pagi. Belum kelihatan ya continuation ya. Kalau misalkan dia bikin penan, HK aja deh besok pagi-pagi, flow-nya real, TA-nya bagus. Tapi belum kelihatan. Kita cari support terdekatnya, barangkali dia ada koreksi dan bisa entry di sana. Sebenarnya agak jauh sih, supportnya ada di sini sekitar 1700-an. Ya, sini ya, sekitar 1750-an untuk support sekarang. Tapi itu agak dalam sih kalau menurut saya, agak berat juga kalau dia sampai ke sana. Tapi kalau misalkan Indi sampai ke sana dikasih kesempatan 1750, dah hajar aja. Serius, ini flow-nya tidak bisa berbohong itu. Mbah Morgannya agresif. Udah di markup ya. Tuh, pasti sekarang juga baru di resisten juga. Ini kalau view saya sih harusnya breakout, harusnya breakout. Atau kalau misalkan mau masuk bisa tunggu dia breakout lalu retest sekalian. Ini ya. Kalau belum punya barang pengen masuk Indi, bisa tunggu dia breakout sini kan dikit lagi nih. Tunggu dia breakout 2050 lalu retest itu baru bisa masuk. Karena dia juga ada potensi bikin cup handle besar banget. Ini ya, ini cup. Lalu ini handle-nya dia. Targetnya ya dihitung sendiri aja. Nih, targetnya ke sini sekitar 3600. Jagoan saya sih ini, Indi ini untuk batu bara ya. Kita lihat aja nanti kira-kira bagaimana. Tuh, jadi buat yang belum punya barang, lebih baik tunggu dia koreksi ke 1750 atau enggak tunggu dia breakout 2000. Tapi kalau teman-teman mau nekat view-nya untuk long ya, buat akhir tahun, HK aja menurut saya nggak masalah. Tapi ini bukan untuk yang jangka pendek. Karena dilihat dari flow-nya ya, dia bakalan breakout kok 2030 itu, dan targetnya masih panjang. Artinya kalau sekarang 1800 ya, walaupun tidak dapat di support ya, harga murah ya, daripada nunggu di support nggak dapat. Karena batu bara ini juga sekalinya jalan nggak ada koreksi nih. Nih, lihat aja waktu dia rally di sini nih. 5 November dia breakout di sini ya. 19 November ini dia breakout, habis itu jalan terus, nggak pakai turun. Sampai ke sini baru akhirnya dia koreksi. Di sini mulai distribusi, di sini reakumulasi sampai terjadi divergent dan akhirnya naik seperti itu. Itu tadi, jadi sesuaikan aja buat teman-teman yang view-nya long, apalagi yang udah ikut beli di bawah ya. Untuk teman-teman grup CCS juga bisa di hold dulu aja
untuk batu bara ini masih bisa buat swing lah, akhir tahun lah minimal, atau buat teman-teman yang mau income investing pun juga nggak masalah kok di batu bara ini. Itu nanti pada suatu saat capital gain-nya bakalan ratusan persen dan juga dividennya bakalan besar sekali. Kalau menurut saya ada potensi. Kenapa? Karena katalisnya mendukung, harga batu bara udah tinggi ya, itu bakal meningkatkan pendapatan dari saham-saham batu bara. Dan yaudah, pendapatan itu adalah katalis terbaik. Mau dari ilmu apapun, fundamental, teknikal, apapun lah, pendapatan itu terbaik. Lihat hari ini juga nggak perlu saya jelasin bandarmologinya, cuman melanjutkan sini doang, melanjutkan 24 September ya. Bandarmologinya masih bagus sekali, akumulasinya udah agresif ini, dia ngakumulasi, dia nggak diam-diam. Yang di sini nih, dia yang diam-diam ini, dibagi pakai akun-akun lain. Di sini mulai serok, di sini juga mulai kelihatan, mulai serok lagi. Terus ya udah, barangnya udah penuh, di markup sekarang. Tuh kan bisa juga dia masih punya barang di bawah ya untuk si Indi ini. Menarik tuh Indi. Lanjut kita coba cek Adaro yang hari ini juga bahkan sudah breakout cup handle besarnya. Ini yang ikut beli di bawah hold keras aja sih Adaro ini, jangan mau jual murah tuh. Ini ya, dia breakout cup handle-nya. Mau cup handle, mau inverted head and shoulder terserah. Kalau inverted head and shoulder berarti satu lagi ya bulutannya. Shoulder kiri, head, shoulder kanan. Tapi kalau cup handle juga gini bisa. Cup handle, yang penting intinya sama, dia reversal dan arahnya ke atas. Seperti itu. Targetnya pun juga sama kok, setinggi cup atau setinggi head-nya dia. Nih, udah saya hitung sampai ke sini 2490-an. Dan kalau sampai jebol 2500 itu bakal lebih gila lagi. Dia ada calon double bottom besar ya. Ini bottom 1, lalu calon bottom 2. Menurut saya ada potensi dia bisa breakout, targetnya sih 5.000-an mungkin kalau dihitung double bottomnya. Tuh, karena harga batu bara udah lebih tinggi dari 2018. Silakan di logika aja. Kalau misalkan waktu 2018 harga batu baranya lebih rendah dari sekarang, harganya aja 2.500. Sekarang harga batu bara udah lebih tinggi dari 2018, harusnya sih memang lebih tinggi dari 2018 harga Adaronya. Tuh, tapi harus kita lihat juga ya, update ya, nggak bisa muluk-muluk juga langsung tutup mata targetnya Adaro kata CCS 5.000 gitu juga jangan. Kita update teknikalnya sambil jalan. Siapa tahu nanti dia ada koreksi dan lain sebagainya, atau bikin swing ke berapa, itu nanti kita cek juga seperti itu. Kurang oke-nya tadi ada gap. Ini saya hilangin dulu aja cup handle-nya ya biar jelas. Tadi pagi ada gap untuk si Adaro ini, tapi sebenarnya ini bisa aja breakaway gap karena dia breakout resisten yang sangat kuat, volumenya valid, besar sekali nih volumenya. Tuh, dia breakout resisten yang sangat kuat, jadi gapnya nggak masalah. Kalau menurut saya nggak ditutup nggak masalah. Ini bukan gap yang 9 dari 10 gap tertutup. Kalau common gap sih potensi ketutupnya besar, tapi kalau untuk breakaway gap nggak ditutup ini nggak masalah. Tapi kalau misalkan dia mau nutup juga nggak masalah juga. Satu hal yang perlu diwaspadai dari Adaro ini adalah buyback-nya dia. Buyback itu corporate action sebenarnya yang bagus ya. Artinya perusahaan itu percaya dengan emitennya sendiri gitu. Makanya dia membeli saham yang beredar biar pendapatan mereka lebih banyak. Atau setidaknya ya pokoknya pemilik punya barang lebih banyak gitulah. Pasti bakalan ada sesuatu di belakang itu. Cuman biasanya yang namanya buyback itu harga akan ditekan dulu. Logika simpel aja, kita sebagai retail ya, kita mau beli barang aja paling murah. Apalagi beliau-beliau bandar ini yang bisa mengendalikan market, yang modelnya gila-gilaan, pasti kalau mau beli barang maunya juga murah juga. Tuh, nanti tinggal kita cek aja. Tapi menurut saya kalau misalkan ada merah, bisa dimanfaatkan untuk buy. Berita buybacknya udah keluar, tapi kalau saya rasa harga maksimalnya belum kelihatan. Jadi tinggal kita lihat aja nanti kira-kira Adaro bagaimana. Seperti itu. Kalau dijemput di 1.600-an lagi sih nggak usah mikir panjang lah, langsung hajar aja. Itu kalau sampai ke sana ya. Tapi kalau enggak ya nanti kita lihat dulu aja. Ini kira-kira dia bikin base di mana. Untuk sekarang masih agak riskan untuk belinya, belum kelihatan base-nya ya. Nanti tinggal kita lihat. Akumulasinya pun semakin bagus juga. Udah kelihatan kok dari lama akumulasinya. Saya udah mention dari lama ya. Adaro, batubara ini akumulasinya udah dari lama. Emang yang namanya buy on weakness harus sabar. Tapi ketika udah jalan, average kita paling bagus. Seperti itu. Masih menarik pokoknya. Adaro ini ngambil dividennya akhir tahun juga nggak masalah. Tuh. Lanjut. Ini komoditas cakep semua ini. Kita coba cek apa ya. Kita coba cek duit nggak usah kita cek ya, biar nggak kebanyakan batu baranya. Kita coba Medco aja, ini biar menarik. Ini juga cukup menarik, maksud saya minyak-minyakan ya pada bangkit. Ini siklusnya komoditas lah, semua pada naik. Nanti juga CPO saya cek LSIP.
Oke, hari ini Medco naik 7,92% dengan volume yang besar, valid. Tapi bagusnya adalah dia breakout ascending triangle. Nah, di sekitar sini ya. Ini dia kemarin bottoming, lalu bikin ascending triangle di sini, atau entah mau kayak gini juga bisa. Intinya adalah arahnya ke atas, dan dia hari ini sudah breakout dengan volume yang besar. Sebenarnya udah bagus selama waktu dia rebound di sini ya. Ini kan dia sudah tidak pernah membuat low baru. Lalu di sini konsolnya pun juga low terakhirnya di sini di 460 ini. Setelahnya dia low-nya 465, di sini 470, dan akhirnya dia naik dan hari ini breakout. Menarik juga Medco ini, sama kayak si Elsa juga ya. Tapi posisi kena resisten cukup kuat. Ini udah dekat area resist ya. Tuh. Ini resist di respect ini kalau menurut saya, area 550-an ini. Nah, kalau misalkan punya barang di bawah sih saya rasa bisa sell on strength dulu ya di 550. Kalau misalkan dia terlihat nggak berhasil breakout, bisa pasang trailing stop di sana. Tapi kalau misalkan berhasil breakout ya hold aja, artinya dia bakalan naik seperti itu. Untuk belum yang punya barang, siapa tahu dia gagal breakout terus turun lagi, itu bisa beli di sekitar 520 di neckline ascending triangle-nya. Di situ harga bagus. Yang penting hari ini volumenya bagus kok untuk si Medco ini. Kalau misalkan dia retrace bisa manfaatkan untuk buy kayak si Elsa ya. Kemarin minyak-minyak cakep juga ini. Kita lihat aja nanti dia berhasil breakout langsung 550 atau turun dulu. Seperti itu. Yang penting jangan beli di pucuk. Kalau memang mau kejar atas ya tunggu dia breakout, retest, baru beli. Atau kalau misalkan dikasih pullback, nah kita beli di bawah. Seperti itu. Hari ini ada normal akumulasi. Kalau kita lihat ke belakang juga movementnya masih surplus sih sebenarnya ya. Nih, walaupun dia kelihatan buangannya banyak, tapi dari akumulasinya 26 Oktober masih ada sisa barang 30%-an lah kira-kira. Logikanya sih seperti itu. Cukup menarik juga Medco ini. Ini apalagi kok dia sampai golden cross ya. Udah bisa buat swing itu. Diamin aja selama dia nggak lower low, hold terus. Seperti itu. Itu untuk Medco. Ini CPO juga pada naik semua ya. BWPT, LSIP, terus SMMT. Kita coba cek SMMT, saya lupa itu CPO atau bukan itu. Kita coba cek LSIP-nya aja, biar gak kelamaan juga ya kontennya. Kayaknya udah 1 jam nih. 56. Kita cek LSIP yang mewakili CPO hari ini. Hari ini LSIP naik 7,62% dengan volume yang tidak bohong. Ini volumenya nggak bohong, volumenya bagus, volumenya breakout. Tuh, dia kena resist di area sini ya. Di sini ada resist. Sebelumnya dia juga sebelum jebol konsol dulu di sini, lalu akhirnya turun dan arahnya ke atas. Tuh, cukup menarik buat teman-teman yang ngambil buy and weakness di sekitar sini 1000-an ini, hold keras aja. Dia mentok-mentok kalau misalkan dia koreksi ya, itu cuman sampai sekitar sini harusnya. Nih 1165 lah itu supportnya dia. Artinya kalau misalkan besok LSIP ada di 1165 dan teman-teman belum punya saham CPO pengen masuk, bisa masuk di sana 1165 sampai 1190 itu area buy sekarang. Tuh, dia juga kalau misalkan mau dilihat sebenarnya udah breakout dari resist ini ya. Sekarang 190 udah bisa jadi supportnya dia. Bisa juga seperti itu. Tuh, untuk konsolnya sebenarnya nggak begitu jelas dia bikin double bottom atau enggak, karena juga kurang rapi ya. Tapi kalau misalkan kita anggap ini double bottom, ya target kita anggap kayak gini ya, setinggi double bottom ya. Nah, bisa sampai sini 1290. Kita anggap sampai resistensinya aja deh. Ini kan banyak area di respect ya. Di sini ada resisten, di sini support. Ini area kuat di sini nih. Nah, jadi mungkin targetnya untuk si LSIP adalah 1270. Bisa kita lihat aja ketika di 1270. Siapa tahu dia langsung breakout ke 1270 terus turun dulu kan bisa juga. Tuh, yang penting jangan beli di resisten. Tunggu dia breakout sekalian atau tunggu retrace. Tadi angkanya bisa digunakan buat entry, tapi kalau punya barang di bawah lebih baik hold dulu aja. Karena ini masanya CPO kalau menurut saya. Tuh. Hari ini juga ada normal akumulasi dari kemarin ya. Kemarin juga ada normal akumulasi. Moving average-nya pun juga sudah mulai mengarah ke atas, calon-calon golden cross. Cakep lah, yang penting ini baru jalan yang kayak gini nih. Tinggal kita lihat bisa sampai mana. Hold aja buat teman-teman yang nge-swing. Kalau teman-teman nggak nge-swing, kena resist ya take profit aja. Seperti itu. Oke, itu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Buat yang mau join grup, jangan lupa hari ini adalah pendaftaran terakhir sampai nanti jam 9 malam ya.
Mohon maaf kalau ada salah omong dari saya. Terus juga terima kasih atas supportnya. Jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.